Pernah kebayang nggak sih gimana jadinya kalau seorang pria yang dulunya dengan penuh amarah berbaris bawa pedang buat ngebunuh seorang nabi, di kemudian hari malah nangis terseduh-seduh cuma gara-gara dengar suara bayi kelaparan. Kontras banget kan? Gini ya, hari ini kita bakal langsung bedah sebuah paradoks yang luar biasa menarik. Kita akan nelusurin bareng-bareng perjalanan kepemimpinan Umar bin Khattab. Kita bakal lihat gimana sebuah api amarah yang tadinya super liar dan gak terkendali bisa bertransformasi jadi cahaya keadilan yang paling terang dalam sejarah. Nah, coba deh perhatiin fakta yang satu ini. Jujur ini unik banget. Kalau kita lihat dari catatan sejarahnya, ada satu hal yang bikin sosok Umar ini beda dari yang lain. Kalau sahabat-sahabat yang lain itu masuk Islam karena didakwahi, Umar ini ibaratnya masuk lewat jalur khusus. Beliau secara spesifik didoakan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa coba? Karena Nabi tahu persis tekad, kekuatan, dan ketegasan Umar yang luar biasa ekstrim itu benar-benar dibutuhin buat memperkuat barisan kaum muslimin saat itu. Kalau kita lihat rekam jejak dasarnya, Umar ini memimpin kekhalifahan selama 10 tahun dan punya julukan legendaris Al-Faruq, alias sang pembeda antara yang hak dan yang batil. Tapi, bagian yang paling menarik sebenarnya ada di karakter dominannya. Ada istilah Al-Hasm yang artinya ketegasan yang luar biasa ekstrim. Ibaratnya keras kepala, tapi di level yang paling maksimal. Mari kita telusuri gimana karakter kerasnya ini berevolusi dari waktu ke waktu. Dulu tuh, sebelum masuk Islam, ketegasan Umar ini bener-bener nggak ada remnya. Nggak ada tuh yang namanya area abu-abu. Sumber materi kita bahkan ngasih perumpamaan yang pas banget. Beliau itu ibarat orang yang nggak sudi mukul anggota badan, tapi langsung mukul ke kepalanya. Wah, ngeri kan? Ketegasan yang buta arah dan cenderung zolim ini yang akhirnya bikin dia ngambil keputusan brutal tapi penuh perhitungan, yaitu niat ngebunuh Nabi Muhammad demi madamin konflik yang lagi mecah belah kaum Quraisy di Mekah saat itu. Tapi, coba bayangin situasi malam dramatis yang ngerubah segalanya ini. Pas lagi jalan bawa pedang buat ngejalanin misi pembunuhan itu, dia dicegat sama Nuaim, yang malah ngarahin Umar ke rumah adik perempuannya sendiri, Fatimah. Emosi dong dia. Umar langsung ngegerebek rumah itu dengan penuh amarah, sampai mukul wajah adiknya hingga berdarah. Tapi anehnya, justru pas lihat darah adiknya sendiri itu, pertahanannya runtuh. Permusuhannya patah begitu aja. Dan puncaknya, saat dia baca lembaran ayat dari surat Toha malam itu juga, untuk pertama kalinya dia ngerasain betapa hinanya kemusyrikan. Detik itu juga, dia langsung ke rumah Al-Arkam buat nyerahin diri dan bersyahadat. Nah lucunya gini, pas beliau masuk Islam, karakternya yang berapi-api itu nggak langsung menguap gitu aja. Justru ketegasannya itu langsung nuntut aksi nyata. Nggak pakai takut, nggak pakai ragu, dia langsung berseru. Terus ngapain kita bersembunyi? Ayo kita keluar hadapin mereka. Dia pengen ibadah itu dilakukan secara terang-terangan saat itu juga. Ini poin kuncinya teman-teman. Ajaran Islam itu sama sekali nggak ngehancurin atau ngebunuh agresi liarnya seorang Umar. Nggak sama sekali. Justru Islam itu memoles, merumuskan ulang, dan ngarahin energi besarnya itu. Dari yang tadinya ketegasan tanpa aturan, yang ujungnya penindasan, disulap habis-habisan jadi mesin penggerak keadilan yang nggak kenal kompromi. Ibaratnya bensinnya sama, tapi sekarang setirnya udah diarahin ke jalan yang benar. Asal tahu aja ya, bahkan pas sudah jadi sahabat Nabi pun, insting buasnya itu masih sering banget muncul. Kita bisa lihat dari riwayatnya, dia sering banget ngusulin tindakan yang super keras. Mulai dari minta hukuman mati buat tawanan Badar, ngehadang Nabi pas mau nyalatin jenazah tokoh munafik Abdullah bin Ubay, sampai minta izin buat ngeksekusi Hatib yang ketahuan ngebocorin rahasia negara. Tapi, ini bagian yang paling keren. Sekeras dan sengotot apapun pendapatnya, dia bakal selalu tunduk dan patuh 100% sama keputusan akhir Nabi. Terus gimana ceritanya pas dia akhirnya naik jadi khalifah? Pasti rakyatnya pada mikir, waduh gimana nih kalau orang sekeras ini jadi pemimpin? Umar sadar akan ketakutan itu. Di pidato pertamanya, dia terang-terangan ngejawab keresahan rakyatnya. Dia janji, ketegasannya yang menakutkan itu justru bakal makin meningkat. Tapi tunggu dulu, ada tapinya. Ketegasan itu murni cuma berlaku buat orang-orang yang zolim. Sementara buat rakyatnya yang taat dan cinta damai, ketegasan Umar justru bakal berubah jadi perisai yang bakal ngelindungin dan mengayomi mereka. Buktinya, kita masuk ke satu dilema kepemimpinan yang seru banget nih. Coba bayangin, kalian ada di posisi Umar. Ada beberapa pelayan muda yang ketahuan nyolong dan makan seekor unta. Kalau pakai kacamata hukum teknis yang kaku, jelas hukumannya bakal berat banget. Ini jadi ujian nyata buat reputasinya. Apakah ketegasan Umar ini sifatnya buta alias asal hukum, atau sebenarnya dia punya ketajaman persepsi yang berakar dari keadilan? Dan ternyata hasilnya benar-benar plot twist. Pas Umar lihat wajah pucat dan tubuh kurus kering para pelayan itu, instingnya langsung jalan. Dia sadar mereka nyolong ini murni karena kelaparan ekstrim.
Jadi, alih-alih menghukum si pelayan, Umar malah mutusin buat ngehukum majikan mereka yang kaya raya, yaitu Hasib, gara-gara udah nelantari dan bikin pekerjanya kelaparan. Hatib malah dipaksa bayar ganti rugi 2 kali lipat dari harga unta yang dicuri itu. Cerdas banget kan penyelesaiannya? Nah, kalau tadi soal keadilan hukum, kisah yang satu ini benar-benar nguji level empati seorang Umar. Suatu malam, pas beliau lagi belusukan patroli ngejaga karavan pedagang, tiba-tiba dia dengar suara bayi nangis kejir banget, nggak berhenti-berhenti. Karena penasaran dan khawatir, disamperinlah ibu si bayi itu. Umar nanya, kenapa kok bayinya yang masih sekecil itu dipaksa buat berhenti menyusuh, alias disapih sebelum waktunya. Si ibu, yang sama sekali nggak sadar kalau dia lagi ngomong sama sang khalifah, ngejawab dengan polosnya. Dia bilang, terpaksa nyapih bayinya lebih awal karena undang-undang negara cuma ngasih tunjangan buat anak yang udah disapih. Wah, dengar itu, Umar langsung hancur hatinya. Dia nangis sejadi-jadinya dan nyalahin dirinya sendiri. Ngerasa seolah-olah dia udah membunuh bayi-bayi kaum muslimin gara-gara kebijakannya yang keliru. Dan tebak apa yang dia lakuin? Malam itu juga, tanpa nunggu besok, dia langsung merubah hukum kekaisaran supaya tunjangan negara dikasih ke setiap bayi sejak hari pertama kelahirannya. Luar biasa. Kalau kita mau ngomongin kesederhanaan atau zuhudnya seorang Umar, kalian cukup ingat satu angka ini aja, 12. Kenapa 12? Karena 12 itu adalah jumlah tambalan di jubah yang dipakai sama orang yang udah sukses naklukin dan ngehancurin 2 kekaisaran paling raksasa di dunia saat itu, Romawi dan Persia. Bisa dibayangin ya tuh, pemimpin 2/3 dunia naik ke mimbar pidato pakai baju yang tambalannya ada 12 biji. Ketegasan yang ditakuti orang-orang itu, nyatanya paling maksimal dia terapin buat dirinya sendiri dan keluarganya. Lihat deh kontras yang gila ini. Dia pernah datang telat buat ngimamin sholat Jumat. Alasannya apa coba? Cuma karena dia harus nunggu satu-satunya baju yang dia punya selesai dijemur dan kering. Di sisi lain, dia nggak pakai ragu nyita semua keuntungan bisnis unta milik anak kandungnya sendiri, Abdullah. Kenapa? Karena unta itu digemukin pakai fasilitas negara dan memanfaatkan privilege sebagai anak khalifah. Dia juga pernah nolak mentah-mentah kiriman makanan mewah dari gubernurnya, dan bersumpah nggak bakal makan enak sampai rakyatnya kenyang duluan. Keadilan sejati emang beneran dimulai dari rumahnya sendiri. Jadi, kalau kita rangkum gaya kepemimpinan Umar ini, ada beberapa prinsip solid yang bisa kita ambil. Ketegasan itu beda jauh sama kekerasan yang membabi buta. Pemimpin sejati itu anti banget sama yang namanya pencitraan atau bermuka dua. Apa yang di luar harus sama kayak apa yang di dalam. Keadilan itu selalu berawal dari diri sendiri. Dan yang paling penting, kelembutan yang ditempatkan di waktu yang pas justru bakal bikin ketegasan itu makin berwibawa, bukan malah jadi lemah. Kayak istilah keren yang kita pelajari hari ini, Umar itu lebih milih buat ngeringin rawa-rawanya daripada cuma sibuk nepokin nyamuknya. Dia fokus nyelesain akar masalah, bukan cuma ngurusin gejala-gejalanya aja. Nah, sebagai penutup dari bedah materi kita kali ini, saya mau ngajak kalian ngerenungin satu hal ini. Kebayang gak sih sekarang betapa indah dan mempesonanya karakter keras dan tegas itu kalau udah diikat kuat sama tali keimanan dan keadilan? Sekarang coba tanyain ke diri kalian masing-masing. Gimana caranya kalian bisa ngenali sifat-sifat mentah, liar, atau keras kepala yang mungkin ada di dalam diri kalian dan merubahnya jadi sebuah kekuatan super yang fokus buat ngasih kebaikan ke sekitar. Jadikan ini bahan renungan ya. Terima kasih udah ngikutin sampai akhir dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.